Halo, apa kabar rekan-rekan saudaraku dimanapun berada, rekan-rekan tani ternak dimanapun berada di seluruh Indonesia dan di seluruh alam semesta yang indah ini. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah ya, sekarang corona udah berlalu dan kita bisa bisa bebas beraktivitas. Sudah lama saya tidak membuat konten atau video yang berkaitan dengan usaha bebek petelur yang saya geluti. Saya beberapa waktu ini lebih sibuk membuat konten yang berkaitan dengan hal-hal yang umum, hal-hal tentang sejarah dan sebagainya. Ada juga sih konten tentang bebek petelur, tetapi hanya 1-2. Nah, sekarang saya juga mau membuat konten yang berhubungan dengan bebek. Kali ini saya mau berbagi atau bercerita lah istilahnya ya, sesuai dengan pengalaman saya bahwa tentang syarat ideal kandang bebek petelur. Tapi syarat kandang ideal ini tidak berkaitan dengan konstruksi pembuatan kandang ya, tapi lebih spesifik ke sesuatu yang untuk menunjang agar produksi atau usaha bebek petelur yang kita usahakan bisa berjalan dengan baik. Di dalam usaha pembelian bebek petelur, pemilihan bibit unggul adalah sesuatu yang mutlak, tapi juga tata letak kandang yang ideal itu juga memastikan kelancaran dan kemajuan usaha yang kita jalankan nih. Syarat kandang bebek petelur yang ideal yang pertama adalah pastikan kandang bebek itu jauh dari pemukiman penduduk. Hal ini kenapa? Hal ini untuk memastikan agar usaha atau kandang bebek yang kita miliki tidak terkena komplain oleh warga. Komplain itu bisa karena suara bisingnya bebek, karena biasanya kalau kita memelihara bebek dalam sistem intensif itu biasanya dalam skala besar, yang pasti di atas 100 bahkan bisa ribuan. Jadi untuk itu harus jauh dari pemukiman penduduk pertama agar tidak terkena komplain warga karena suara bising dan juga mungkin bau kandang yang itu bisa menyebabkan komplain dari penduduk sekitar. Yang kedua, pastikan kandang memiliki drainase air yang bagus. Drainase air yang bagus yang dimaksud adalah bahwa kandang itu memiliki bebek yang kita pelihara kalau secara intensif itu tidak membutuhkan air untuk dalam jumlah besar untuk bermain atau apa, tetapi kebutuhan air minum itu mutlak dan wajib 1 kali 24 jam itu harus tersedia. Jadi drainase air itu berada di luar ruangan kandang, jadi bebek tetap bisa minum setiap saat. Jadi drainase itu bisa kita buat dari paralon atau juga dari talang air, atau bisa kita buat dari cor beton. Intinya drainase tersebut bisa menampung air untuk minum setiap saat, dan juga kita bisa mudah untuk mengganti dan mengurasnya. Karena idealnya air minum itu tersedia 1 kali 24 jam dan dalam setiap hari sebaiknya seyogyanya itu diganti. Hal ini untuk memastikan agar air minum tetap bersih sehingga bebek yang kita pelihara tidak terkena penyakit misalkan seperti pilek atau snot gitu ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah pastikan kandang jauh dari pemukiman penduduk. Yang kedua, drainase tersedia dengan baik. Yang ketiga adalah tidak bising. Yang dimaksud tidak bising adalah pastikan kandang bebek yang kita pelihara itu jauh dari lalu lalang orang dan kendaraan. Berarti harus jauh dari jalan raya. Karena apa? Karena bebek itu, terutama bebek petelur, adalah jenis unggas yang sensitif. Maksudnya sensitif adalah dia kalau terkena suara atau bising maka bisa mengakibatkan bebek stres. Nah, kalau bebek sudah stres, pengaruhnya adalah bebek pasti akan menurun atau berkurang produksi telurnya. Tidak menimbulkan sakit yang mengakibatkan kematian, tetapi pasti produksinya telur itu akan berkurang. Itu bebek. Jadi pastikan bebek itu kandang itu jauh dari lalu lalang orang ataupun kendaraan. Terus yang keempat adalah tersedia sumber air bersih. Karena kita usaha pelihara bebek petelur itu, maka kita harus memiliki sumber air bersih. Sumber air bersih itu bisa kita buat dari sumur galian atau sumur pompa atau juga dari air pump. Intinya di lokasi kandang itu harus tersedia sumber air bersih agar kita bisa sewaktu-waktu mengganti air minum dan juga membersihkan kandang sehingga kandang tetap terjaga dan ternak pun tetap terpelihara dengan baik. Terus jadi yang pertama adalah jauh dari pemukiman penduduk, yang kedua adalah kandang memiliki drainase yang baik, tidak
tidak bising, terus yang keempat tersedia sumber air bersih, yang kelima adalah keamanan terjaga. Jadi karena kita membuat kandang jauh dari pemukiman penduduk, berarti kita harus memiliki sistem keamanan yang ekstra baik ya. Jadi keamanannya itu terjaga maksudnya dari pencurian yang akan mengakibatkan kerugian, atau juga terjaga keamanannya dari hewan-hewan pengganggu, misalkan seperti anjing, kucing, ataupun tikus-tikus pengerat itu yang suka makan bebek dan juga telur bebek. Itu jadi keamanan, karena lokasinya jauh dari penduduk, maka keamanan harus ekstra terjaga. Itu yang kelima. Yang keenam adalah mudah akses transportasi. Kenapa harus mudah akses transportasi? Yaitu tadi yang saya katakan, bahwa kalau kita memelihara bebek dalam sistem modern atau sistem intensif istilah pertaniannya, itu biasanya kan kita memelihara lebih dari 100, pasti ratusan, bahkan mungkin ribuan. Maka itu akses transportasi itu harus tersedia dengan baik. Akses transportasi dari jalan transportasi jalan ke kandang. Jadi ketika kita mungkin mau melakukan menjual produksi telurnya atau mengafkir, kita transportasi gampang. Begitu juga kalau kita mau mendatangkan pakan dalam jumlah besar, ataupun juga kita melakukan hal-hal yang lain. Intinya transportasi ke kandang itu mudah dijangkau dengan minimal kendaraan roda 4 ya. Kalau roda 2 kan nggak mungkin, karena sistem intensif pasti skalanya bebek dalam jumlah besar lah, ratusan bahkan mungkin ribuan. Itu yang ke-6 ya. Yang ke-7 adalah yang ke-7 itu ketersediaan listrik. Kenapa? Listrik itu harus ada. Kalau kandang itu harus tersedia listrik. Kenapa? Kandang bebek itu pun juga membutuhkan penerangan. Jadi kalau malam hari saya sarankan kandang bebek itu kita harus memiliki lampu penerangan. Yang kedua, untuk membiasakan agar bebek itu tetap dalam keadaan terang. Karena idealnya kalau kita melihara bebek secara intensif, bebek itu membutuhkan pencahayaan itu satu hari itu 18 jam. Itu idealnya. Tetapi kalau kita memiliki pencahayaan terus dalam 1 kali 24 jam, kalau malam hari kita pakai lampu, maka itu akan mengurangi stres daripada bebek yang kita pelihara. Jadi itu ya, pastikan listrik. Selain itu kan bukan juga untuk penerangan ternak di dalam kandang. Lingkungan di sekitar kandang pun kalau malam hari harus kita ada penerangan. Hal ini agar yaitu tadi keamanan, dan juga kita mudah mengontrolnya kalau malam hari apakah ada pengganggu atau tidak, minimal ya kayak gitu. Jadi kalau penerangan itu mutlak wajib ada di dalam kandang pada waktu malam hari. Jadi begitu saja ya rekan-rekan, berbagi dari saya, semoga berguna. Terima kasih. Salam berbagi, damai negeriku, sejahtera petani Indonesia. Wassalam. Terima kasih. Salam sehat, salam berbagi.